Wasit bantu Thailand cetak gol, drama keras berujung kartu kuning. Timnas senior full senyum di latihan perdana. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Hasil pahit harus diterima Timnas Indonesia U20 usai menelan kekalahan 2-0 atas Thailand di laga kedua Seoul Earthon Ice Cup 2024. Menggunakan formasi yang sama seperti laga sebelumnya, Indra Syafri melakukan beberapa rotasi pemain. Nama-nama yang menjadi bintang di laga kontra Argentina seperti Mauri Simon dan juga Ragil mendapatkan kesempatan sejak menit pertama. Sayangnya, skuad Garuda Nusantara tampil buruk hingga tertinggal 1-0, yakni pada babak pertama lewat blunder lini belakang. Di babak kedua, Indra Syafri melakukan beberapa pergantian pemain, namun masih menemui jalan buntu. Meski sempat mendominasi, Timnas Indonesia U20 justru kembali kebobolan di menit akhir pertandingan. Kekalahan kontra Thailand pun menjadi pelajaran berharga meski di laga sebelumnya mampu mempermalukan Argentina. Di pertandingan terakhir, Doni Tripamukas dan kawan-kawan akan menghadapi tuan rumah Korea Selatan, yakni pada Minggu mendatang. Kekalahan skuad Garuda Nusantara atas Thailand menyisakan momen panas tersendiri selama 90 menit. Selain adu taktik, kedua kesebelasan pun tampak adu fisik hingga sempat terjadi keributan. Hal itu terjadi jelang pertandingan berakhir ketika Mufdi menyikut pemain Thailand. Sontak hal tersebut memancing para punggawa Thailand lainnya untuk adu mulut hingga saling dorong. Meski tak berlangsung lama, wasit pun langsung mengeluarkan 2 kartu kuning pada momen ini. Yang tak kalah menarik, momen kocak juga terjadi ketika wasit berkontribusi di balik gol kedua yang dicetak oleh Thailand. Hal itu bermula ketika punggawa Garuda menabrak wasit ketika akan mengontrol bola. Namun wasit enggan meniup peluit hingga akhirnya Thailand sukses melakukan serangan balik yang berujung gol. Sontak momen ini pun mengundang protes para punggawa Garuda. Pasalnya biasanya wasit melakukan fair play ketika tidak sengaja menghentikan laju bola. Sebagian pemain Timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2024 melawan Arab Saudi dan Australia sudah mulai berkumpul di Jakarta sejak hari Kamis kemarin. Terlihat para pemain Garuda pun sudah tiba di hotel tim. Nadeo Argawinata, Hernando Ari Sutariadi, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Muhammad Ferrari, Dimas Derajat, Ricky Kambuaya, dan Egy Maulana Fikri terlihat sudah bergabung dengan skuad. Selain itu terlihat Sintayong tiba di hotel tim. Pelatih asal Korea Selatan itu pun datang disambut para asisten pelatih oleh official Timnas Indonesia. Skuad Garuda pun dikabarkan memulai latihan perdana pada sore ini dengan para punggawa yang berkarir di dalam negeri. Hal itu dilakukan guna menjaga kebugaran sebelum berangkat ke Arab Saudi pada tanggal 1 mendatang. Sementara itu pemain-pemain yang tampil di klub luar negeri akan terbang langsung ke Arab Saudi. Pelatih Timnas Argentina U20 Claudio Gugnali langsung berbenah timnya buntut kekalahan dari Timnas Indonesia U20. Gugnali mengakui La Albi Celeste Muda kalah kualitas dari Timnas Indonesia U20. Gugnali sendiri menilai Argentina U20 tidak bermain bagus di babak kedua dalam pertandingan itu. Kekalahan ini pun membuat Timnas Argentina menorehkan catatan yang buruk. Sebab untuk pertama kalinya La Albi Celeste kalah dari tim Asia Tenggara dalam kancah olahraga sepak bola. Dalam pertandingan itu, Timnas Argentina U20 sejatinya unggul lebih dulu lewat Mirko Juarez pada menit ke-18. Namun, apa daya, Timnas Indonesia U20 yang bermain terengginas mampu membalas 2 gol via tandukan KDRL, yakni pada menit 74, dan penalti Mauri Simons pada menit 79. Babak pertama berjalan bagus seperti yang diharapkan, tapi Indonesia lebih baik di babak kedua. Kami akan mempersiapkan diri lebih serius untuk pertandingan berikutnya melawan Korea Selatan U20, ujar Gugnali. Bek Venezia FC JIZS mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia untuk 2 laga pada bulan September 2024 ini. Pemain kelahiran Mierlo tersebut mendapatkan dukungan penuh dari klubnya saat ini Venezia. Dukungan itu disampaikan di akun resmi klub.
Untuk diketahui, Jesus baru saja mencatatkan sejarah di kasta tertinggi Liga Italia atau Serie A. Jesus menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di kompetisi tersebut. Jesus pun dipercaya sebagai starter dan tampil selama 68 menit di lapangan. Dirinya pun mengaku bangga dengan pencapaian ini. Usai debu di Liga Italia, Jesus kini sudah tidak sabar untuk bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain 24 tahun ini ingin timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, dukungan juga mengalir dari Liga Belanda, ADO Den Haag yang memberikan selamat kepada Rafael Strijk yang dipanggil ke timnas Indonesia. Rafael Strijk akan meninggalkan markas ADO Den Haag pada pekan depan saat jeda FIFA Matchday. Tim yang bermarkas di BinGol Stadion ini juga memberikan sorotan khusus untuk timnas Indonesia. Mereka menyebutkan skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia bisa dibilang cukup besar. Tom Stanfield meninggalkan jabatannya sebagai pelatih timnas Filipina. Ia seharusnya memimpin timnya untuk berlaga di Piala Merdeka 2024. Kontraknya pun juga baru berjalan selama 6 bulan memimpin The Azkals. Namun dia telah memutuskan untuk menerima tawaran dari timnas Mali dan meninggalkan Filipina. Dalam hal ini, Direktur Tim Nasional Federasi Sepak Bola Filipina atau PFF, Freddy Gonzalez menjelaskan bahwa kesepakatan ini sudah masuk ke dalam kontrak Tom. Tepatnya saat ada tawaran yang lebih menarik, maka sang pelatih bisa meninggalkan Filipina. Ini juga jadi alasan Tom untuk menerima tawaran dari Mali. Pihak PFF menilai bahwa Tom sebenarnya sangat dibutuhkan di Filipina. Beberapa kemajuan sukses pun terlihat meski memang masih membutuhkan waktu. Namun demikian, pelatih berusia 51 tahun ini memang ingin mengabdi di Afrika. Secara tidak langsung, timnas Indonesia pun menjadi kesebelasan yang paling stabil di regional. Di samping para tetangga yang saat ini gonjang-ganjing masalah pelatih. Namun skuad Garuda telah memastikan bersama SCY sampai dengan 2027. Dalam hal ini, Coach Shin juga telah menyampaikan komitmennya untuk memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Elkan Bagot dan Shin Tae-yong saling unfollow di Instagram, yakni tak lama setelah pelatih asal Korea Selatan itu mengumumkan 26 nama pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini diketahui di akun Instagram @elkanbagot yang tak ada lagi akun Shin Tae-yong 777 di daftar followingnya. Begitu juga sebaliknya. Memang semenjak kelar Piala Asia 2023, Bagot tak lagi dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Di FIFA Matchday Maret 2024, Bagot tidak dipanggil karena jelas mengalami cedera. Namun spekulasi muncul ketika bek 21 tahun itu tidak dipanggil saat timnas Indonesia bersiap menghadapi Irak dan Filipina pada Juni 2024. Banyak yang menilai Bagot tak dipanggil Shin Tae-yong karena pemain Blackpool FC itu mangkir saat timnas Indonesia U23 membutuhkan jasanya. Tepatnya ketika menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis 9 Mei kemarin. Hingga kini, nama Elkan Bagot pun tidak ada pada daftar nama pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Jika sudah begini, masih adakah pintu timnas Indonesia bagi Elkan Bagot dari Shin Tae-yong? Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Kamis 29 Agustus, Jordi Amat mengungkapkan alasan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia, yakni pada 2 pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu tak lain tak bukan lantaran Jordi Amat masih belum pulih 100% dari cedera. Namun Jordi Amat meyakini para pemain yang ada saat ini mampu memberikan penampilan terbaik untuk timnas Indonesia. Ia pun merasa cukup sedih karena tidak bisa membela skuad Garuda. Meski ditinggal Jordi Amat yang masih berkutat dengan cedera, lini belakang timnas Indonesia tidak jadi bolong untuk 2 pertandingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyebabnya Jesus dalam keadaan prima. Nantinya, Itzes bersama dengan Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, dan Muhammad Ferrari akan bergantian menjadi tembok kokoh timnas Indonesia. Tentunya sesuai dengan strategi dari Shin Tae-yong. Pemain PSS Zoli Eliano Raiders akan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Pesepak bola 23 tahun ini terpantau menyukai akun @timnas Indonesia yang mengunggah daftar 26 nama pemain skuad Garuda
untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pernah menyatakan bakal ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada September nanti. Pemain-pemain tersebut akan tiba di Indonesia kisaran tanggal 3 hingga 7 September. Dan pemain keturunan yang diprediksi datang pun semakin mengarah ke Eliano Reinder. Beberapa pekan yang lalu, Arya Sinulinga pun mengatakan PSSI sedang memproses pemain keturunan yang tidak pernah dibahas media-media mainstream sebelumnya. Jika benar Eliano Reinders menjadi WNI, maka timnas Indonesia akan diuntungkan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong bakal mendapatkan tenaga tambahan di lini tengah. Eliano Reinders dikenal sebagai versatile player. Meski posisi aslinya sebagai fullback kanan, ia juga dapat memainkan sebagai gelandang serang hingga winger kiri. Bagi yang belum tahu, Eliano Reinders memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Eliano Reinders pun merupakan adik dari gelandang timnas Belanda yang kini merumput bersama AC Milan, Tijani Reinder. Sintayong memanggil 26 nama pemain untuk mulai perjuangan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada satu wajah baru yang menjadi debutan di timnas Indonesia, yakni Martin Pas. Kiper berpostur jangkung itu akhirnya bisa bermain untuk tim Merah Putih setelah menjadi WNI sejak April 2024 kemarin. Pas sangat antusias mendapatkan panggilan pertamanya untuk Merah Putih. Kiper berusia 26 tahun ini pun sudah tidak sabar lagi ingin mencuri perhatian Sintayong dalam mengawal gawang. Kemungkinan besar debut Martin Pas akan terjadi di SUGBK saat menjamu Australia. Saya tidak sabar untuk bermain di panggung internasional untuk Indonesia. Saya sangat bersemangat. Saya tidak sabar untuk menunjukkan kualitas saya untuk Indonesia, kata Pas mengutip dari situs resmi FC Dallas. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.